Inilah dia, Jalakata. Selamat menyaksikan. Kisah berserah di telaga pasrah, Sri Tanjung yang manis, Sri Tanjung di Tujuh Bengis. Dari dada darah cinta mengucur rela, dari dada darah cinta mengucur rela. Sri Tanjung yang manis, Sri Tanjung di Tujuh Bengis, Sri Tanjung yang manis, Sri Tanjung di Tujuh Bengis. Doa-doa bunga mengubah wangi telaga, wingi darah asmara. Doa-doa bunga mengubah wangi telaga, wingi darah asmara. Sri Tanjung yang manis, Sri Tanjung di Tujuh Bengis, Sri Tanjung yang manis, Sri Tanjung di Tujuh Bengis, Sri Tanjung yang manis, Sri Tanjung di Tujuh Bengis, Sri Tanjung yang manis, Sri Tanjung di Tujuh Bengis.
selamat malam. Ya, terima kasih ya. Oke, kami dari Jalakata akan sedikit ya membawakan lagu kita yang menceritakan tentang puisi dari Wes Rendra dan Peri Sandi. Semoga karya yang kami sampaikan berkenan di hati Anda semua. Selamat menikmati. Bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau tak akan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya. Membayangkan wajahmu adalah siksa, kesepian adalah ketakutan dan kelumpuhan. Engkau telah menjadi racun bagi darahku. Apabila aku dalam kangen dan sepi, itu berarti aku tunggu tanpa api. Membayangkan wajahmu adalah siksa, kesepian adalah ketakutan dan kelumpuhan. Engkau telah menjadi racun bagi darahku. Apabila aku dalam kangen dan sepi, itu berarti aku tunggu tanpa api. Itu berarti aku tunggu tanpa api.
karya tadi puisi dari W.S. Rendra yang menceritakan tentang kerinduan di dalam hatinya kepada satu sosok wanita. Dan lagu selanjutnya ada dari Rendra lagi, Barangkali Karena Bulan, yang akan dinyanyikan oleh Mas Riana Jayanto. Boleh sedikit jelasin Mas, Barangkali Karena Bulan tuh tentang apa sih? Barangkali Karena Bulan itu konon katanya ini diciptakan di Warangan. Di daerah Magelang, waktu W.S. Rendra katanya itu waktu nonton Festival Lima Gunung. Oh iya. Dan dia bikin puisi di sana. Ini mungkin di Warangan itu bulan sedang bagus, lalu ada Mas Doko di sana toh. Cuacanya juga ya Mas, cuacanya mendukung bagus, ya. ada serangga, ada pohon-pohon, nah itu menggetarkan Rendra sehingga Rendra membuat karya ini. Kalau nanti ya ada yang ketawa, nah ini pasti berpikir agak apa itu Mas? Agak apa? Ini. Ini ceritanya tentang getar-getar asmara yang dialami Rendra di Magelang, di Warangan tepatnya. Ini khusus saya nyanyikan sendiri, ini karena dulu Putri itu yang di sana itu yang belum sempat belum sempat cuci itu di situ. Konon dia belum cuci muka seharian. Ini khusus buat dia karena dia dulu request saya nyanyi. Hari ini saya nyanyi beneran. Khusus berarti ya Mas untuk Mbak Putri, ini luar biasa loh. Teman-teman. Besok enggak lagi loh, ini cuma sekali loh. Khusus di Bumi Adsanti aja ya? Khusus di Bumi Adsanti. Dan khusus untuk didengarkan Putri. Ya ini saya minta Putri ada di depan situ. Ayo Mbak Putri. Ada di depan situ. Buat Mbak Putri. Ini khusus buat kamu ini. Nah ini duduk di depannya ada kursi kosong itu, silakan. Kalau di samping cuma lihat wajah saya dari samping sini. Nah cuap-cuapnya itu enggak kelihatan dari situ. Karena yang bagus ini cuap-cuapnya ini. Bibir itu yang geter-geter itu nanti kalau muncratnya nggak sampai situ ya. Waduh. Barangkali Karena Bulan dari puisi W.S. Rendra. Bulan menebarkan aroma berahi dari tubuhnya. Yang lalu melekat di daun-daun pohon Tanjung yang gemetaran. Seekor kucing jantan mengerang dengan suara ajaib, mengungkapkan puisi yang tak bisa ia tuliskan. Dan aku meraih susumu yang jauh dari jangkauanku. Aku tulis sajak cintaku ini karena tak bisa
rindu mengarungi Senin, Selasa, Rabu dan seluruh minggu, menetes bagaikan air liur langit yang menjadi bintang-bintang. Kristal-kristal harapan dan keinginan berkilat-kilat hanyut di air kali, membentur batu yang tidur. Gairah kerja di siang hari, di malam purnama menjadi gelora asmara. Karena bintang-bintang pohon tanjung, angin dan serangga malam, tubuhmu yang lelap tidur, terbaring di atas perahu layar, jatuh di langit mengarungi angkasa raya. Loh, Putri kok nggak jadi ke depan? Ya, ini adalah proyek kami bertiga. Ini kami kurang lebih kami buat lagu dari puisi-puisi sastrawan-sastrawan yang ada di Indonesia. Yang tadi dibawakan adalah karya Peri Sandi tadi, Telaga Sri Tanjung. Yang pertama ya Mas ya? Yang pertama ya? Yang pertama tadi Telaga Sri Tanjung itu karya Peri Sandi, seorang sastrawan dari Banten. Kebetulan ketemu di Boyolali, lalu dapat getar-getar di sana, lalu dia ngirim puisi lewat WA, Kang ini dibikinkan lagu, nah tadi sudah dinyanyikan. Terus kebetulan saya dan Yogo itu waktu itu datang ke pameran arsip W.S. Rendra. Arsip-arsipnya itu beberapa disimpan oleh salah satu tokoh Lima Gunung yang bernama Bapak Haris Kertoraharjo yang ada di Kupatan, di Armada Estate tepatnya. Nah, bapak-bapak Cina itulah yang menyimpan banyak arsip-arsip dari W.S. Rendra. Kebetulan ada puisi-puisi yang ditulis di kanvas. Waktu kami lihat arsip-arsip itu, kami tertarik juga untuk membuat karya-karya yang ada di kanvas-kanvas itu. Kanvas itu konon juga nulisnya di sini, tapi buat puisinya mungkin di tempat lain, lalu ditulis di kanvas di sini dan kemarin dipamerkan. Saya juga malam ini mengutip kata-kata dari Cak Nun, M.H. Ainun Najib yang ditulis waktu W.S. Rendra meninggal
bahwa orang besar itu tidak pernah mati. Orang sebesar Rendra tidak mungkin mati karena dia akan hidup dalam hati kita semua, akan menghidupi kehidupan kita sehari-hari ini. Cak Nun juga berpesan, mungkin saya harus bawa ke PA nanti takut salah saya ngomongnya ya. Juga berpesan dalam tulisan itu, saat Rendra meninggal, Cak Nun menulis, yang mungkin dan harus kita lakukan adalah meneliti, menghitung ulang karya-karya Rendra, menghormatinya dengan ilmu, merayakan terus-menerus dengan cinta, menjunjung dengan semangat tanpa henti untuk memelihara keindahan hidup, serta menghidupkan kembali kandungan karya-karya itu dalam berbagai modus kreatif kebudayaan kita. Nah, kata-kata dari Cak Nun ini sungguh mengilhami kami dan semakin menetapkan langkah kami untuk membuat karya dari puisi-puisi Rendra. Memang baru puisi ya, belum karya-karya yang lain. Banyak sajak yang ditulis, banyak teater yang ditulis, tapi kali ini kami membawakan hanya puisi-puisinya. Ini juga karya Rendra berjudul Mata Hitam. Selamat mendengarkan. Selamat mendengarkan. Dua mata hitam adalah mata hati yang biru. Dua mata hitam sangat kenal bahasa rindu. Rindu bukanlah milik perempuan melulu, dan keduanya sama tahu, dan keduanya tanpa malu. Dua mata hitam terbenam di daging yang wangi, kecantikan tanpa sutra, tanpa pelangi. Dan dua mata hitam adalah rumah yang temaram, secangkir kopi sore hari, dan kenangan yang terpendam.
kecantikan tanpa sutra, tanpa pelangi, dan dua mata hitam adalah rumah yang temaram, secangkir kopi sore hari dan kenangan yang terpendam. Terima kasih sekali lagi buat Bumi Santi telah mengundang kita. Ada Mas Rian keyboard, Mas Yoga gitar, dan saya Niken vokal. Sampai bertemu kembali, jangan lupa undang Jalakata lagi ya. Dua mata hitam terbenam di daging yang wangi, kecantikan tanpa sutra, tanpa pelangi, dan dua mata hitam adalah rumah yang temaram, secangkir kopi sore hari dan kenangannya terpendam.